Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Nasari. Di sini saya selaku sebagai moderator. Pertama-tama yang saya hormati Bapak dosen pengampu, Bapak Ibnu Sani Wijaya, Eskom MSI. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5, yaitu saya sendiri Fikri Nasari dengan NIM 8040220227. Selanjutnya Ray Putra Purba dengan NIM 8040220325. Selanjutnya Prayoga dengan NIM 8040220282. Selanjutnya Muhammad Isro Sayogi dengan NIM 8040220296. Selanjutnya Muhammad Ihsan Kamil dengan NIM 8040220115. Dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isro Sayogi dengan NIM 8040220296. Saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan penjadwalan prosesor FCFS berikut ini. Yaitu soalnya, hitunglah average waiting time dan turn time dari kelima proses tersebut dengan menggunakan algoritma FCFS, PSJF, NPSJF, HPRN, dan RN round robin dengan kuantum 2, dan buatlah Gantt chart-nya. Penjadwalan first come first serve adalah penjadwalan yang paling sederhana digunakan CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam fifth queue atau antrian dengan prinsip first in first out sesuai dengan waktu kedatangan. Langkah pertama yaitu jumlahkan seluruh burst time untuk mengetahui lama proses keseluruhan, yaitu 5 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 2, maka diperolehlah lama proses keseluruhan yaitu 27. Selanjutnya, buatlah kolom sebanyak 27 buah sesuai dengan hasil penjumlahan burst time tadi seperti di bawah ini. Berikutnya, jalankan proses yang pertama kali masuk sampai selesai, yaitu P1. Maka proses P1 dinyatakan selesai. Maka dapatlah start time P1 yaitu 0 dan finish time-nya 5. Berikutnya round time P1 yaitu 5. Karena rumus round time yaitu FT dikurang AT. Kemudian jalankan P2 yang datang pada 1 milisecond dengan sejumlah burst time-nya dalam proses P2 dinyatakan selesai. Maka dapatlah start time P2 yaitu 5 dan FT-nya adalah 8. Berikutnya round time-nya P2 yaitu 7. Karena rumusnya RT sama dengan FT dikurang AT sama dengan 7. Berikutnya jalankan P6 yang datang pada 1 milisecond dengan sejumlah burst time-nya dan proses P6 dinyatakan selesai. Maka dapatlah start time pada P6 sama dengan 8, finish time-nya adalah 14. Berikutnya round time-nya P6 yaitu 13. Kemudian jalankan P5 yang datang pada 2 milisecond dengan sejumlah burst time-nya dan proses P5 dinyatakan selesai. Maka dapatlah start time-nya pada P5 sama dengan 14, finish time-nya adalah 20 dan round time P5 yaitu 18. Berikutnya jalankan P4 yang akan datang 3 milisecond dengan sejumlah burst time-nya dan prosesnya P4 dinyatakan selesai. Maka dapatlah start time P4 sama dengan 20, finish time-nya 21, berikut dengan round time-nya P4 yaitu 18. Kemudian jalankan proses 3 yang datang pada 4 milisecond dengan sejumlah burst time-nya proses P3 dinyatakan selesai. Maka dapatlah start time P3 yaitu 21, finish time-nya 25 dan round time-nya 21.
Terakhir, jalankan P7 datang pada 5 milisecond dengan sejumlah burst time-nya dan proses P7 dinyatakan selesai. Maka dapatlah start time P7 yaitu 25 dan finish time-nya 27. Berikutnya round time-nya yaitu P7, response time-nya yaitu 22. Selanjutnya, untuk mencari average waiting time dan turn time atau TR yaitu 5 ditambah 7 ditambah 13 ditambah 18 ditambah 18 ditambah 21 ditambah 22 sama dengan 104. Untuk mencari TR-nya 104 dibagi dengan banyaknya jumlah proses yaitu 7, hasilnya adalah 14,85. Baiklah, penjelasan penjadwalan prosesor selanjutnya akan dilanjutkan oleh Iksan Kamil. Saya Muhammad Iksan Kamil dengan NIM 8040220115 akan melanjutkan dari Muhammad Isok Srayogi yaitu tentang penjadwalan proses PSJF. Penjadwalan preemptive shortest job first adalah penjadwalan dengan prioritas dengan preemsi. Yang jadi prioritas adalah sisa proses. Proses yang terpendek bisa didahulukan dengan cara membagikan sisa waktu proses yang sedang dilaksanakan dengan proses yang tiba. Langkah pertama, jumlahkan keseluruh burst time untuk mengetahui lama proses keseluruhan yaitu 5 tambah 3 tambah 6 tambah 6 tambah 1 tambah 4 tambah 2 sama dengan 27. Maka diperolehlah lama proses keseluruhan yaitu 27. Selanjutnya buat kolom sebanyak 27 buah sama dengan hasil penjumlahan burst time seperti di bawah ini. Dan tambahkan juga tabel bantu sisa proses dan perbandingan dari burst time terkecil. Berikutnya, proses mulai berjalan dari P1 dengan kedatangan waktu AT sama dengan 0, maka P1 akan berjalan dan BT akan berkurang. P1 4. Berikutnya, P1 berhenti sementara karena P2 dan P6 datang di waktu 1 ms, maka kita lakukan perbandingan BT terkecil antara P1, P2, dan P6. Karena P6 lebih besar dari P1, P1 lebih besar dari P2, maka akan mengalami suspend dan P2 akan berjalan. P2, 2. Berikutnya, karena P2 pada waktu 2 ms, maka lakukan perbandingan BT terkecil antara P2 dan P5. Karena P2 lebih kecil dari P5, maka P2 akan berjalan. P2, 1. Berikutnya, karena P2 datang di waktu 3 ms, maka lakukan perbandingan BT burst time terkecil antara P2 dan P4, yaitu P2 lebih kecil dari P4 dikarenakan AT arrival time dari P2 lebih kecil daripada P4 dan kedua BT burst time proses tersebut sama, maka yang dijalankan adalah P2 dan proses P2 dinyatakan selesai. P2 0. Maka dapatlah ST start time pada P2 sama dengan 1 dan FT finish time-nya adalah 4 karena prosesnya berhenti di P4 ms. Berikutnya RT response time pada P2 yaitu 3 karena rumus RT sama dengan FT dikurang AT, 4 dikurang 1 sama dengan 3. Berikutnya P3 datang pada waktu 4 ms, maka lakukanlah perbandingan BT terkecil antara P1, P6, P5, 4, dan P3. Karena P5 lebih kecil dari P6, P6 lebih kecil dari P1, P1 lebih kecil dari P3, P3 lebih kecil dari P4, maka P4 akan berjalan dan proses P4 dinyatakan selesai. P4 0. Maka dapatlah ST start time pada P4 sama dengan 4 dan FT-nya finish time adalah 5. Berikutnya RT response time pada P4 yaitu 2 karena rumus RT sama dengan FT dikurang AT, 5 kurang 3 sama dengan 2. Berikutnya P7 datang di waktu 5 ms, maka lakukanlah perbandingan BT terkecil antara P5, P6, P3, P1, P7 karena P5 lebih kecil dari P6, P6 lebih kecil dari P3, P3 lebih kecil dari P1 dan P1 lebih kecil dari P7, maka P7 akan berjalan dan proses P7 dinyatakan selesai. P7 0.
Maka dapatlah ST start time sama dengan 5 dan FT finish time 7. Berikutnya RT response time pada P7 yaitu 2 karena rumus RT sama dengan FT dikurang AT 7 kurang 5 sama dengan 2. Berikutnya, tinggal lanjutkan BT terkecil antara P6, P5, P3, dan P1. Karena P5, P5 lebih kecil dari P6, P6 lebih kecil dari P3, dan P3 lebih kecil dari P1, maka P1 akan berjalan karena walau BT-nya pada P1 dan P3 sama, dan AT pada P1 lebih kecil, maka P1 akan berjalan dan dinyatakan selesai. P1 0. Maka dapatlah ST pada P1 sama dengan 0 dan FT sama dengan 11. Berikutnya RT pada P1 yaitu 11. Karena rumus RT sama dengan FT dikurang AT, 11 dikurang 0 sama dengan 11. Berikutnya lakukan perbandingan BT terkecil antara P6, P5, dan P3. Karena P5 lebih kecil dari P6 dan P6 lebih kecil dari P3, maka P3 akan berjalan dan dinyatakan selesai. Maka dapatkah ST pada P3 sama dengan 11 dan FT sama dengan 15. Berikutnya RT pada P3 yaitu 11 karena rumus RT sama dengan FT dikurang AT 14 dikurang 4 sama dengan 11. Berikutnya terakhir lakukan perbandingan BT terkecil antara P6 dan P5 karena P5 lebih kecil dari P6 walau BT-nya memiliki nilai yang sama tetapi pada AT di P5 dan P6 yang terkecil adalah P6 yaitu 1, maka P6 akan dijalankan dan dinyatakan selesai. P6 0. Maka dapatlah ST pada P6 sama dengan 15 dan FT sama dengan 21. Berikutnya RT pada P6 yaitu 20 karena rumus RT sama dengan FT dikurang AT 21 dikurang 1 sama dengan 20. Berikutnya jalankan proses terakhir yaitu P5 yang akan berjalan dan dinyatakan selesai. Maka dapatlah ST sama dengan 21 dan FT sama dengan 27. Berikutnya RT pada P5 yaitu 25. Karena rumus RT sama dengan FT dikurang AT 27 kurang 2 sama dengan 25. Selanjutnya mencari average waiting time TR dan turnaround time TI. TI sama dengan 11 tambah 3 tambah 20 tambah 25 tambah 2 tambah 11 tambah 2 sama dengan 74. RT sama dengan 74 dibagi 7 sama dengan 10,57. Saya Rai Putra Purba akan melanjutkan penjelasan dari Muhammad Iksan Kamil yaitu penjadwalan prosesor NPSJF. Penjadwalan non-private shortest job first adalah penjadwalan antrian dengan prioritas tanpa preferensi. Yang menjadi prioritas adalah proses yang pendek atau singkat. Makin pendek sebuah proses, maka makin tinggi prioritasnya. Langkah pertama, jumlahkan seluruh burst time untuk mengetahui lama proses keseluruhan yaitu 5 tambah 3 tambah 6 tambah 6 tambah 1 tambah 4 tambah 2 sama dengan 27. Selanjutnya, buat kolom sebanyak 27 buah sesuai dengan hasil penjumlahan burst time dan kolom bantu perbandingan burst time. Berikutnya, jalankan proses yang pertama kali masuk sampai selesai yaitu P1, maka proses P1 dinyatakan selesai dan burst time-nya 0. Maka dapatlah ST pada P1 sama dengan 0 dan FT-nya adalah 5. Berikutnya RT pada P1 yaitu 5 karena rumus RT sama dengan FT kurang AT atau 5 kurang 0 sama dengan 5. Kemudian karena P1 jalan 5 ms, melakukan perbandingan BT terkecil pada semua proses antara P2, P6, P5, P4, P3, dan P7. Karena P4 lebih kecil dari P7 dan lebih kecil dari P2, kemudian lebih kecil dari P3 dan P6 dan P5, maka proses P4 jalan dan P4 dinyatakan selesai dan burst time-nya 0. Maka dapatlah ST pada P4 sama dengan 5 dan FT-nya adalah 6. Berikutnya RT pada P4 yaitu 3 karena rumus RT sama dengan FT kurang AT atau 6 kurang 3 sama dengan 3. Berikutnya lakukan perbandingan BT terkecil antara P6, P5, P3, dan P7. Karena P7 lebih kecil dari P2, P3, P6, P5, maka proses P7 jalan dan
P7 dinyatakan selesai. Dan burst time-nya adalah 0. Maka dapatlah ST pada P7 sama dengan 6 dan FT-nya adalah 8. Berikutnya RT pada P7 yaitu 3 karena rumus RT sama dengan FT kurang AT atau 8 kurang 5 sama dengan 3. Kemudian dilakukan perbandingan beta terkecil antara P2, P6, P5 dan P3. Karena P2 lebih kecil dari P3, P6, P5, maka proses P2 dinyatakan selesai. Dan burst time P2 yaitu 0. Berikutnya, maka dapatlah ST pada P2 sama dengan 8 dan FT-nya adalah 11. Berikutnya RT pada P2 yaitu 10 karena rumusnya RT sama dengan FT kurang AT atau 11 kurang 1 sama dengan 10. Berikutnya, lakukan perbandingan BT terkecil antara P6, P5, dan P3. Karena P3 lebih kecil dari P6 dan P5, maka proses P3 jalan dan P3 dinyatakan selesai. Dan burst time-nya adalah 0. Maka dapatlah ST pada P3 sama dengan 11 dan FT-nya adalah 15. Berikutnya RT pada P3 yaitu 11 karena rumus RT sama dengan FT kurang AT atau 15 kurang 4 sama dengan 11. Kemudian lakukan perbandingan BT terkecil antara P6 dan P5. Karena burst time kedua proses nilainya sama, jadi kita mengambil dari arrival time terkecilnya. Karena P6 lebih kecil dari P5, maka proses P6 jalan dan P6 dinyatakan selesai. Dan burst time P6 yaitu 0. Maka dapatlah ST pada P6 sama dengan 15 dan FT-nya adalah 21. Berikutnya RT pada P6 yaitu 20 karena rumus RT sama dengan FT kurang AT atau 21 kurang 1 sama dengan 20. Berikutnya jalankan sisa proses terakhir yaitu proses P5 dan P5 dinyatakan selesai dan burst time P5 yaitu 0. Maka dapatlah ST pada P5 sama dengan 21 dan FT-nya adalah 27. Berikutnya RT pada P5 yaitu 25 karena rumus RT sama dengan FT kurang AT atau 27 kurang 2 sama dengan 25. Selanjutnya mencari waiting time atau TR dan turnaround time atau TI-nya. TI sama dengan 5 tambah 10 tambah 20 tambah 25 tambah 3 tambah 11 tambah 3 sama dengan 77. Dan TR-nya sama dengan 77 bagi 7 sama dengan 11. Dan kemudian akan dilanjutkan oleh saudara Prayoga. Perkenalkan, nama saya Prayoga dengan NIM 80402208282 akan melanjutkan penjelasan dari Ray Putra Purba, yaitu penjadwalan prosesor HPRN. HPRN yaitu singkatan dari Highest Penalty Ratio Next, adalah penjadwalan dengan prioritas tanpa remsi. Yang menjadi prioritas adalah besarnya rasio penalti dan pada umumnya menggunakan FIFO. Semakin tinggi rasio penaltinya suatu proses, semakin tinggi prioritasnya. Langkah pertama, jumlahkan seluruh burst time untuk mengetahui lama proses keseluruhannya, yaitu 5 tambah 3 tambah 6 tambah 6 tambah 1 tambah 4 tambah 2 sama dengan 27. Maka diperolehlah lama proses keseluruhannya yaitu 27. Berikutnya, jalankan proses yang pertama kali masuk sampai selesainya yaitu P1. Maka proses P1 dinyatakan selesai. Maka dapatlah ST pada P1 sama dengan 0 dan finish time-nya adalah 5. Berikutnya response time pada P1 yaitu 5. Karena rumus response time, finish time, dan arrival time yaitu 5 kurang 0 sama dengan 5. Kemudian lakukan perbandingan rasio pada semua proses. Karena proses P1 masuk hingga 5 ms, jadi hitunglah semua proses rasio penaltinya. Karena P1 memiliki rasio penalti tertinggi, maka proses P4 jalan sejumlah bit burst time-nya dan proses P4 dinyatakan selesai. Maka dapatlah start time pada P4 yaitu 5 dan finish time-nya
6. Berikutnya respon tem pada P4 yaitu 3. Karena rumus respon tem sama dengan finish tem 5 kurang 3 sama dengan 3. Berikutnya lakukan perbandingan rasio penalti lagi antara proses P2, P6, P5, P3, dan P7. Karena P2 memiliki rasio penalti tertinggi, maka proses P2 jalan sejumlah burst temnya dan proses P2 dinyatakan selesai. Maka dapatlah start time pada P2 yaitu 6 dan finish time-nya 9. Berikutnya respon time pada P2 yaitu 8. Karena rumus respon time, finish time, dan arrival time 9 kurang 1, maka dapatlah angka 8. Berikutnya, lakukan perbandingan rasio penalti lagi antara proses P6, P5, P3, dan P7. Karena P7 memiliki rasio penalti tertinggi, maka proses P7 jalan sejumlah burst time-nya dan proses P7 dinyatakan selesai. Maka dapatlah start time pada P7 yaitu 9 dan finish time-nya 11. Berikutnya respon time pada P7 yaitu 6. Karena rumus respon time sama dengan finish time yaitu 11 kurang 5 sama dengan 6. Berikutnya lakukan perbandingan rasio penalti lagi antara proses P6, P5, dan P3. Karena P3 memiliki rasio penalti tertinggi, maka proses P3 jalan sejumlah burst time-nya dan proses P3 dinyatakan selesai. Maka dapatlah start time pada P3 yaitu 11 dan finish time-nya adalah 15. Berikutnya respon time pada P3 yaitu 11 karena rumus respon time sama dengan finish time dikurang arrival time sama dengan 11. Maka dapatlah start time pada P5 sama dengan 21 dan finish time-nya adalah 27. Berikutnya respon time pada P5 yaitu 25. Karena rumus respon time sama dengan finish time dikurang arrival time yaitu 27 kurang 2 yaitu 25. Selanjutnya mencari average waiting time atau TR dan turnout time atau TI. TI sama dengan 5 tambah 8 tambah 20 tambah 25 tambah 3 tambah 11 tambah 6. Ya, maka jumlahnya dapat 78. Dan sedangkan TR-nya adalah 78 dibagi 7 sama dengan 11,4. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Afifuddin Azhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifuddin Azhari dengan NIM 8040 220227 ingin menjelaskan penjadwalan proses RR atau round robin. Penjadwalan round robin adalah penjadwalan tanpa prioritas dengan preempsi secara bergiliran berdasarkan antrian tanpa prioritas. Proses melayani sejenak setiap proses tergantung berdasarkan kuantum waktu. Langkah pertama, jumlahkan seluruh burst time untuk mengetahui lama proses keseluruhan, yaitu 5 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 1 tambah 4 tambah 2 sama dengan 27. Maka diperoleh lama proses keseluruhan yaitu 27. Selanjutnya, buatlah kolom sebanyak 27 buah sama dengan hasil penjumlahan burst time seperti di bawah ini. Di soal ini memiliki kuantum 2, yang artinya proses berjalan sebanyak 2 ms, kemudian sisanya akan mengantri. Proses P1 berjalan sebanyak 5 ms karena memiliki kuantum 2, maka hanya akan berjalan 2 ms saja dan sisanya 3 ms akan mengantri. Kemudian proses P2 berjalan sebanyak 2 ms dan sisanya 1 ms akan mengantri. Kemudian proses P6 berjalan sebanyak 2 ms. Karena burst time-nya dari P6 yaitu 6 dan sisanya 4 akan mengantri. Kemudian proses P5 berjalan sebanyak 2 ms dan sisanya yaitu 4.
akan mengantri pada proses berikutnya. Kemudian proses P4 berjalan sebanyak 1 ms. Karena brustemnya hanya 1 ms, maka proses dari P4 akan langsung habis. Proses P4 selesai, maka bisa langsung diketahui yaitu start time-nya yaitu 8 dan finish time-nya yaitu 9. Selanjutnya respondennya didapat dari rumus RT sama dengan FT kurang AT yaitu 6. Berikutnya proses P3 berjalan sebanyak 2 ms. Karena brustemnya 4, maka sisanya 2 ms akan mengantri. Kemudian P7 berjalan sebanyak 2 ms. Dan karena P7 hanya brustemnya hanya 2 ms, maka akan langsung jalan habis. Proses P7 selesai, bisa langsung diketahui yaitu start time-nya adalah 11 dan finish time-nya adalah 13. Selanjutnya respondennya didapat dari rumus RT sama dengan FT kurang AT yaitu 8. Kemudian proses P1 berjalan lagi sebanyak 2 ms. Karena tadi sisanya 3 ms, berjalan 2 ms, maka sisanya 1 ms. Dia akan mengantri lagi. Berikutnya proses P2 berjalan lagi 1 ms. Karena tadi sisanya tinggal 1 ms dan proses P2 langsung selesai. Proses P2 selesai, bisa langsung diketahui yaitu start time-nya yaitu 2 karena P2 mulai dari 2 ms dan finish time-nya yaitu 16. Selanjutnya respondennya didapat dari rumus RT sama dengan FT kurang AT yaitu 15. Berikutnya proses P6 berjalan lagi sebanyak 2 ms. Karena tadi sisanya 4 ms dan berjalan 2 ms, maka sisanya 2 ms akan mengantri lagi di proses berikutnya. Berikut proses P6 berjalan 2 ms dan sebelumnya sisanya adalah 4 ms dan berjalan lagi 2 ms, maka sekarang sisanya tinggal 2 ms akan mengantri lagi untuk proses berikutnya. Berikutnya yang berjalan adalah proses P3 sebanyak 2 ms dan karena sisanya sebelumnya adalah 2 ms dan berjalan sebanyak 2 ms, maka proses P3 selesai. Proses P3 selesai, maka bisa langsung diketahui yaitu start time-nya 9 karena P2 mulai di 9 dan finish time-nya yaitu 22. Selanjutnya respon time-nya didapat dari rumus RT sama dengan FT kurang AT yaitu 18. Kemudian proses P1 berjalan lagi 1 ms. Dan karena sisanya hanya 1 ms, maka proses P1 selesai. Proses P1 selesai, maka bisa langsung diketahui yaitu start time-nya yaitu 0 karena P1 mulai di 0 dan finish time-nya yaitu di 23. Selanjutnya respon time-nya didapat dari rumus RT sama dengan FT kurang AT yaitu 23. Kemudian proses P6 berjalan lagi sebanyak 2 ms dan karena tadi P6 sebelumnya tinggal 2 ms, maka proses P6 berjalan selesai. Proses P6 selesai, maka bisa langsung diketahui start time-nya yaitu 4 dan finish time-nya yaitu 25. Selanjutnya respon time-nya didapat dari rumus RT sama dengan FT kurang AT yaitu 24. Berikutnya proses yang terakhir yaitu P5 berjalan sebanyak 2 ms dan proses selesai. Start time dari P5 yaitu 6 dan finish time-nya yaitu 27. Dan respon time-nya adalah 25. Selanjutnya mencari average waiting time atau TR dan turn time atau TI. Untuk mencari TI yaitu menjumlahkan respon time dijumlahkan semua yaitu 23 ditambah 15 ditambah 24 ditambah 25 ditambah 6 ditambah 18 ditambah 8 sama dengan 119. Dan untuk mencari TR yaitu jumlah
respon time dibagi dengan banyaknya proses. Banyaknya proses itu adalah 7, sama dengan hasilnya 17. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan dari kelompok kami, yaitu penjadwalan prosesor. Menurut kelompok kami, setelah melihat dan mencoba simulasi penjadwalan prosesor, dapat kami simpulkan bahwa FCFS TR-nya yaitu 14,884, PSJF TR-nya 10,57, NPSJF TR-nya 11, HPRN TR-nya 11,14, RR TR-nya yaitu 17. Simulasi PSJF adalah simulasi yang paling efektif dan cocok dalam proses penjadwalan. Karena pada PSJF dalam mengeksekusi suatu proses, ia melakukan perbandingan terlebih dahulu. Mana proses yang memiliki sisa burst time atau BT terkecil maka akan didahulukan, sehingga membuat hasil TR waktu keseluruhan paling kecil paling singkat dibandingkan dengan metode yang lain. Proses penjadwalan yang efektif selanjutnya adalah NPSJF dan HPRN karena hasil waktunya keseluruhannya hanya memiliki perbandingan kecil dengan PSJF. Dan yang kurang efektif untuk digunakan adalah metode penjadwalan FCFS dan round robin atau RR karena waktu total punya cukup tinggi dibandingkan dengan PSJF. Terima kasih. Apabila dari kelompok kami ada kesalahan tutur kata, mohon maaf.